Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari pria di Lampung Selatan yang membunuh istri-istrinya lalu mengakhiri hidup. Pria di Lampung Selatan bernama Subianto, 63 tahun, membunuh istri-istrinya yang bernama Sri Winarni yang berusia 50 tahun sebelum ia mengakhiri hidup. Kejadian ini terjadi di rumah korban di Desa Purwodadi Dalam, Tanjung Sari, Lampung Selatan pada Senin 5 Juni 2023 sekitar pukul 1 siang. Setelah membunuh istri-istrinya, pelaku lalu mengakhiri hidup di rumahnya. Kapolsek Tanjung Bintang Kompol Martono membenarkan adanya peristiwa pembunuhan tersebut. Peristiwa bermula saat tetangga keduanya mendengar suara teriakan dari dalam rumah korban. Lalu warga langsung menuju rumah korban, bahkan sempat mendengar permintaan tolong dari korban. Kemudian warga masuk ke dalam rumah lewat pintu dapur sehingga mendapati korban di kasur depan kamar sudah dalam kondisi berdarah dengan luka pada bagian lengan kanan, bahu kiri, dan juga kepala. Warga dan tetangga sekitar langsung menolong korban dan membawanya ke Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Namun meninggal setelah menjalani perawatan dan korban Sri Winarni meninggal dunia. Warga yang melihat kejadian itu, Martono, langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Bintang. Lalu pihaknya mendapati informasi keberadaan pelaku di rumahnya yang tak jauh dari rumah korban. Kemudian anggota Polsek Tanjung Bintang bersama dengan warga langsung menuju rumah pelaku. Namun warga terkejut mendapati pelaku dalam kondisi kritis setelah mencoba mengakhiri hidupnya. Setelah dievakuasi didapati pelaku masih ada tanda-tanda kehidupan. Lalu dibawa ke Rumah Sakit Airan Raya di Desa Waihui, Jati Agung, Lampung Selatan. Namun setelah mendapatkan perawatan, pelaku dinyatakan meninggal dunia. Berita selanjutnya, satu rumah warga ludes terbakar di Karya Penggawa, Pesisir Barat. Musibah kebakaran Polres Lampung Timur amankan 27 pelaku dari 44 laporan selama operasi Sikat Krakatau. Polres Lampung Timur berhasil mengamankan 27 pelaku selama operasi Sikat Krakatau 2023.
27 pelaku yang diamankan oleh Polres Lampung Timur dalam operasi sikat Krakatau dari 44 laporan kasus curas, dan curanmor serta target operasi. Kapolres Lampung Timur AKBP Muhammad Rizal Mukhtar saat konferensi pers mengatakan operasi sikat Krakatau ini telah dilakukan selama 2 pekan terakhir. AKBP Muhammad Rizal mengungkapkan pengungkapan kasus dalam OPS Sikat Krakatau ini didominasi oleh kasus C3 dengan tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 27 orang yang menjelaskan dari 44 kasus, 3 diantaranya merupakan TO Polres Lampung Timur. Untuk mencegah terjadinya tawuran, yang jelas langkah-langkah preventif dengan melakukan patroli, melibatkan TNI, melibatkan juga dengan Pol PP, itu langkah-langkah preventif. Terus yang kedua, langkah represi penegakan hukum, kami juga lakukan penegakan hukum secara profesional, dan alhamdulillah bisa kami amankan 4 anak yang diduga akan melakukan aksi tawuran. Dan pada saat diamankan, di keempat anak ini atau ada padanya senjata tajam yang kami anggap senjata tajam itu sangat berbahaya dan tidak pantas dibawa atau dipegang oleh anak yang usianya masih di bawah 18 tahun. Apalagi yang di atas 18 tahun aja tidak bisa, apalagi yang di bawah 18 tahun. Ada upaya nggak Pak dari pihak kepolisian untuk melakukan pendekatan dengan pihak sekolah? Karena kan rata-rata para pelajar Pak pelaku. Itu pasti. Kami juga melaksanakan kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Kebetulan tempat sekolahnya kami sudah dapatkan juga. Kami lakukan penyuluhan. Kami kedepankan bagi kamtimas kami. Antisipasi untuk mencegah terjadinya tawuran, yang jelas langkah-langkah preventif dengan melakukan patroli, melibatkan TNI, melibatkan juga dengan Pol PP, itu langkah-langkah preventif. Terus yang kedua, langkah represi penegakan hukum, kami juga lakukan penegakan hukum secara profesional, dan alhamdulillah bisa kami amankan 4 anak yang diduga akan melakukan aksi tawuran. Dan pada saat diamankan, di keempat anak ini atau ada padanya senjata tajam yang kami anggap senjata tajam itu sangat berbahaya dan tidak pantas dibawa atau dipegang oleh anak yang usianya masih di bawah 18 tahun. Apalagi yang di atas 18 tahun aja tidak bisa, apalagi yang di bawah 18 tahun. Ada upaya nggak Pak dari pihak kepolisian untuk melakukan pendekatan dengan pihak sekolah? Karena kan rata-rata para pelajar Pak pelaku. Itu pasti. Kami juga melaksanakan kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Kebetulan tempat sekolahnya kami sudah dapatkan juga. Kami lakukan penyuluhan. Kami kedepankan bagi kamtimas kami. Antisipasi untuk mencegah terjadinya tawuran, yang jelas langkah-langkah preventif dengan melakukan patroli, melibatkan TNI, melibatkan juga dengan Pol PP, itu langkah-langkah preventif. Terus yang kedua, langkah represi penegakan hukum, kami juga lakukan penegakan hukum secara profesional. Berita selanjutnya, TK 308 Polres Lampung Tengah tangkap 3 pemalak sopir asal Lampung Timur. TK 308 Polres Lampung Tengah menangkap 3 pemalak sopir mobil asal Lampung Timur yang viral di media sosial. Ketiga pelaku tersebut berinisial RD,
alias Dani alias Sawi yang berusia 29 tahun, Dede dan AG. Ketiganya memalang supir sebesar 250.000 menggunakan senjata tajam. Lokasi pemalakan ini berada di Simpang 3 Terbanggi Besar, Lampung Tengah pada Minggu 28 Mei 2023. Kapolres Lampung Timur AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya mengatakan ketiga pelaku ini ditangkap pada Senin 5 Juni 2023. Dirinya mengatakan salah satu pelaku yakni Sawi adalah residivis setelah 2 kali keluar masuk penjara. Menurut Kapolres, aksi terakhir para pelaku adalah merampas uang dan surat-surat berharga Mursalin yang berusia 58 tahun warga Purbolinggo, Lampung Timur di Simpang 3 Terbanggi pada Minggu 28 Mei 2023. Modus ketiga pelaku ini adalah menghadang, memaksa, dan mengancam akan menusuk atau melukai korban menggunakan senjata tajam. Bahkan dalam melakukan aksi pemalakan, para pelaku mempersenjatai diri mereka dengan senjata tajam sejenis golok. Kasus pemalakan tersebut pun menjadi atensi Polres Lampung Tengah dalam menangani aksi pemalakan dan kriminalitas di jalan umum. Dovi mengatakan pihaknya berupaya maksimal memberantas kejahatan khususnya yang menyasar pengguna jalan umum. Melalui tim khusus anti bandit atau TK 308, para pelaku kejahatan cepat atau lambat akan tertangkap. Namun dirinya membutuhkan kerjasama dari masyarakat untuk melaporkan segala aktivitas tindak kejahatan serupa. Kerjasama berupa laporan di kantor polisi, sektor, dan juga kantor polisi resort dapat dilakukan. Kemudian lanjut Devi akan mengantisipasi agar kejahatan serupa tidak kembali terjadi di kawasan Simpang Terbanggi dan sekitarnya. Kasus kejahatan jalan raya ini seperti apa Pak? Ya, jadi untuk kejahatan jalan ini memang sudah menjadi atensi kami untuk tim TK 308 memberantas aksi premanisme khususnya di wilayah Lampung Tengah. Dan untuk pelaku sendiri merupakan target daripada operasi yang sudah kemarin rekan-rekan lihat videonya viral bahwa pelaku melakukan aksi pemerasan terhadap pengendara. Namun perlu saya jelaskan di sini, 2 orang sebelum penangkapan ini telah kita lakukan penangkapan. Dan kemarin juga telah kita informasikan kepada rekan-rekan media bahwa yang viral kemarin pelakunya telah ditangkap. Dan masih ada kawannya satu lagi, dan itu pun kita lakukan penangkapan. Jadi kami berharap partisipasi dari seluruh masyarakat. Bagi masyarakat yang merasa sebagai korban agar segera melaporkan kejahatan pidana tersebut ke Mapolsek ataupun Mapolres Lampung Tengah. Karena kami sangat-sangat senang mendapat dukungan. Jikalau tidak adanya laporan, maka kami akan ada terkendala. Pelaku tidak dapat dilakukan penegakan hukum melalui proses persidangan karena tidak adanya korban. Namun untuk kejahatan-kejahatan yang telah kami amankan ini sudah dikantongi beberapa laporan polisi. Dan ini merupakan rentetan dari kelompok yang kemarin kami tangkap 2 orang, ini salah satunya. Dan untuk ke depan tetap kita lakukan penangkapan secara optimal pada pelaku-pelaku premanisme yang berada di wilayah Lampung Tengah. Berita selanjutnya, sempat mengambil uang di ATM, ASN di Pesawaran, Lampung ini menjadi korban pecah kaca mobil. Seorang ASN Pesawaran, Lampung menjadi korban pencurian modus pecah kaca mobil. Dalam aksinya pelaku memecahkan kaca mobil milik Kabid Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Pemkab Pesawaran Ronaldo pada Selasa 6 Juni 2023. Akibatnya kaca tengah sebelah kanan mobil Toyota Fortuner berplat nomor BE24AD itu pecah. Ronaldo mengatakan saat itu mobilnya terparkir di halaman sebelah kiri kantor Dispursi Pesawaran. Ia saat itu hendak keluar karena ada urusan penting. Ia mengaku kehilangan tas berisi dokumen. Akibat dari kejadian itu, Ronaldo menderita kerugian sekitar 2 juta rupiah karena kaca mobilnya pecah. Ia mengaku sebelum keluar kantor sempat mengambil uang di ATM Bank Lampung, Kecamatan Gedung Tataan. Ronaldo pun langsung melaporkan kasus itu ke Polres Pesawaran. Polres Pesawaran juga telah menerjunkan tim Inavis ke lokasi kejadian. Apa aja Bang yang hilang Bang dari mobil itu? Tas aja. Pasti
Isinya apa bang? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi uang nggak hilang bang? Periksa seperti apa bang? Ya ini pemeriksaan. Ada berkas-berkas penting nggak? Nggak ada. Nggak ada bang. Nggak ada, jadi nggak ada barang berharga yang hilang? Nggak ada. Kaca yang pecah bagian mana bang? Belakang. Ke bagian belakang. Ya. Penderita tumor mulut asal Mesuji, Lampung menunggu operasi di Palembang. Penderita tumor mulut dan buta permanen yang berhasil dari Kabupaten Mesuji ini berasal dari Kabupaten Mesuji, Lampung telah sampai di Kota Palembang pada Senin 5 Juni 2023 sore. Keduanya yakni Agustini yang menderita tumor mulut dan Eliana yang mengidap buta permanen. Pada Selasa 6 Juni 2023 pagi, Agustini dan Eliana langsung dibawa ke rumah sakit. Agustini dirujuk ke RSUP Muhammad Husin Palembang, sedangkan Eliana dibawa ke RS Mata Binar Palembang. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mesuji, Marhakim mengatakan, keduanya dirawat di rumah sakit yang berbeda. Marhakim mengaku hanya mendapatkan kesempatan untuk ikut mengantar Agustini ke RSUP Muhammad Husin. Tiba di rumah sakit, Agustini yang didampingi oleh pihak Sentara Budi Perkasa Palembang dan Sentara Wiataguna Bandung Kemensos RI. Dijelaskan Marhakim bahwa Agustini tidak langsung dioperasi di RSUP Muhammad Husin Palembang. Ia harus menjalani pemeriksaan kesehatan sampai siap menjalani operasi. Sebelum operasi mengangkat penyakit tumor pada mulutnya, Agustini harus diperiksa oleh dokter penyakit dalam. Berita selanjutnya datang dari Trisecond Mall Bumi Kedaton yang memberikan diskon hingga 50% sampai 30 Juni. Trisecond Mall Bumi Kedaton yang memberikan promo berlangsung hingga 30 Juni 2023. Kepala Toko Trisecond Mall Bumi Kedaton, Safarudin, mengatakan promonya ini adalah beli satu harga normal, tapi jika beli dua atau lebih diskon 20% per item. Diskon ini berlaku untuk atasan, celana, dan tas terbaru. Selanjutnya ada diskon hingga 50% untuk atasan, celana, tas, dan sepatu tertentu. Trisecond Mall Bumi Kedaton adalah toko yang menjual fashion khusus untuk pria. Produk fashion ini diantaranya kaos, kemeja, celana, jeans, celana chios, sweater, hoodie, dan sepatu. Selain itu ada juga aksesoris berupa topi dan tas. Semua fashion dan aksesoris ini adalah fashion dan aksesoris kekinian yang menjamin disukai oleh penggunanya. Selain itu, fashion dan aksesoris ini juga adalah fashion yang berkualitas dan awet. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.